Halo Sobat Ladiniko Farm, jumpa lagi bersama Ladiniko Farm Channel. Channel berbagi tips berkebun di rumah mudah dan murah ala Ladiniko Farm. Kita pada kesempatan kali ini ada di bulan Februari tanggal 1 tahun 2025. Kita sudah kelewatan hari atau tanggal 30-nya bulan Januari ya. Gak apa-apa, karena memang ada kesibukan, tertunda sehari 2 hari itu nggak masalah. Karena jarak penyemprotan itu antara 10 sampai 15 hari sekali. Nah, kita waktunya sekarang mau semprot pohon durian-duri hitam di depan rumah yang sudah selesai kita pruning ya. Bentuknya cabangannya juga sudah kelihatan. Yang bagian sini tuh sebenarnya sempat. Terus kemudian kita juga sudah gemburkan tanahnya. Dan kita beri pupuk dolomit tabur ya, untuk menetralkan tanah sekaligus meningkatkan pH tanah supaya nggak terlalu asam karena emang hujannya yang terus menerus. Nah, buat sobat Ladiniko yang belum melihat cara pruningnya, nah, mungkin yang punya pohon durian habis berbuah atau belum pernah dipruning sama sekali di depan rumah, itu perlu banget kita pruning supaya bentuknya bisa kita kendalikan ya, bisa kita kontrol supaya nggak ngerusak akarnya, nggak ngerusak bangunan, terus sampahnya juga nggak ke tetangga juga kayak gitu, dahan-dahannya kayak gitu, atau tingginya bahkan supaya nggak kena apa namanya kabel listrik ya. Nah, terus buat penggemburannya silakan juga bisa ditonton, ada 2 video yang berbeda. Nah, sekarang kita mau kasih cara untuk semprot. Nah, kita lihat dulu kondisi daunnya Bunda. Nah, iya. Ini sudah keluar tunas baru, artinya pruning kita plus pemupukannya itu berefek positif ya, langsung keluar tunas baru. Nah, ini sebenarnya relatif nggak ada hamanya, tapi kalau kita lebih detail lagi, ini ada calon indukan hama nih, ini yang biasanya nanti jadi banyak nih, kelihatan nggak? Nah, itu ada yang bergerak-gerak tuh. Nah, itu dia, itu calon hama, dia ada 2 nih, artinya sepasang ya, nanti yang beranak pinak di calon-calon daun muda. Jadi nggak tahu nih apakah kita beri kesempatan dia beranak pinak seminggu lagi atau 10 hari lagi. Karena emang kita benar-benar ingin meminimalisir pemakaian insektisida ya, supaya kondisi tanahnya juga tetap bagus, plus buah yang kita konsumsi itu juga lebih sehat daripada yang kita nggak bisa kontrol apa namanya perawatan tanamannya. Nah, karena kondisinya dia keluar tunas muda baru, dia artinya tumbuh daunnya optimal. Nah, dia butuh unsur nitrogen dan unsur magnesium untuk zat hijau daunnya. Nah, seperti apa cara kita memupuknya? Ikuti terus video ini sampai akhir. Nah, setelah kita sudah lihat kondisi tanamannya, dan tadi memang ada beberapa calon hama, tapi secara keseluruhan tadi kita keliling, kita sudah lihat hanya ada 1-2 aja ya. Jadi kita anggap hama ini belum tahapnya mengganggu tanaman, jadi kita putuskan untuk tidak menggunakan insektisida. Dan pupuk yang kita gunakan adalah pupuk untuk pertumbuhan daun ya, tingginya unsur yang tinggi nitrogen kayak gitu. Ini kita pakai gandasil daun ya. Kalau sobat Ladiniko Farm yang nggak bisa nemu gandasil daun di tempatnya sobat Ladiniko Farm, bisa pakai pupuk lainnya. Ada Mamigro, ada apa merek lainnya, pokoknya kandungan nutrisinya tertinggi nitrogen ini ada 20%, fosfornya 15%, dan kaliumnya 15%. Nah, tapi meskipun ini bungkusnya gandasil D ya, ini hanya bungkusnya aja karena dalamnya sudah kita ganti pakai Mamigro. Karena emang kita ngambil stok pupuk yang di kebun ya, di rumah habis, jadi kita pakai ini. Terus untuk meningkatkan kadar klorofil dalam daun atau hijau daun ya, warna daunnya supaya lebih pekat, artinya makin pekat warnanya tuh fotosintesis semakin efektif, masaknya semakin banyak, pertumbuhan jadi lebih cepat. Kita pakai magnesium sulfat, yang kita ambil sebenarnya unsur magnesiumnya ya, ini ada 16%. Nah, tapi sebelum kita racik pupuknya, kita akan tuang air dulu ke tangki. Ini kita pakai air hujan yang kita tampung ya. Nah, air hujan ini dia ada satu kelebihannya nih buat sobat Ladiniko Farm.
yaitu lebih tinggi unsur nitrogennya dibandingkan air tanah ya. Jadi cocok banget dipakai untuk penyiraman atau penyemprotan untuk tanaman yang memang lagi fase pertumbuhan daun ya, atau fase vegetatif. Nah, terus yang kedua, keuntungan lainnya buat Sobat Aneka, ya airnya ini gratis, nggak perlu beli. Jadi kalau kita bisa nampung air hujan itu secara nggak langsung bisa apa namanya menghemat pengeluaran Sobat Aneka Farm yang airnya menggunakan PDAM. Dan ini lebih bersih ya daripada air PDAM, lebih bagus buat tanaman karena tidak mengandung unsur apa namanya, kan kadang pakai ini ya, klorin ya, pengendap itu ya. Untuk mengendapkan kotoran tuh pakai klorin. Nah, klorin itu sebenarnya ada beberapa tanaman yang sensitif atau nggak cocok kalau kena klorin. Oke, kita akan ambil si pupuk daun ini berapa sendok nih. Untuk satu tangki kita mungkin ambil 4 kali ya. Lupa malah dicelupin. 1, 2, 3. Ya, buat Sobat Aneka Farm yang kemarin sempat apa ya, order bibit ke kita atau yang baru nanam lah, ini cocok banget ya buat diaplikasikan ke tanaman Sobat Aneka Farm, karena ya ketika masih bibit itu artinya kita masih ada di fase vegetatif ya, pertumbuhan tanaman. Silakan dipupuk dengan unsur hara yang tinggi nitrogen. Terus kalau pas pucuk daunnya masih muda, sebaiknya ditambahkan magnesium sulfat tadi ya. Untuk penyemprotan ini kita sesuai anjuran di apa namanya, label ya. Itu kalau di sini 8 sampai 10 hari sekali ya. Nah, kalau kita anjurkan ya kalau di durian tuh bisa 10 sampai 15 hari sekali, tergantung kesibukan Sobat Aneka Farm ya. Mau lebih sering dari itu boleh, tapi dosisnya harus lebih rendah atau dikecilkan ya. Karena khawatirnya, apalagi kalau pas musim kemarau, kan daunnya tidak terbilas oleh air hujan. Nanti khawatirnya jadi overdosis. Tapi kalau hujan seperti ini, dosis bisa ditingkatkan atau intervalnya bisa lebih sering gitu ya. Seolah nggak overdosis karena bisa terbilas oleh hujan. Nah, selanjutnya kita ini ya, pupuk harus kita larutkan di wadah yang kecil, yang 1 liter seperti ini dulu, supaya memastikan ini benar-benar terlarut sempurna. Baru kita masukkan ke wadah yang agak besar. Ini kebetulan ya, karena kita dosis ini digunakan untuk 1 tangki air ya. Kalau misalkan Sobat Aneka Farm mungkin punyanya apa namanya, semprotan yang kecil, nah Sobat Aneka Farm mungkin bisa turunkan dosisnya ya, atau anggaplah 1 liter itu pakai 1 sendok teh aja ya maksimal. 1 liter menggunakan 1 sendok teh, artinya mungkin pupuk ganda hasilnya itu setengah sendok teh, terus magnesium sulfatnya setengah sendok teh. Ini udah larut loh, udah larut itu. Warnanya jadi kayak warna pertalite ya. Warna pertalite. Kita nggak ngoplos bensin ya, lagi ini pupuk. Udah cukup, yuk. Terima kasih. Permisi adik. Langsung sini aja deh. Pelan-pelan. Oke, lanjut kita masuk. Nah, kenapa kok tadi
kita masukkan air lebih dulu ya ke dalam tangki, itu supaya nanti di selang buat nyemprotnya ini dia kemasukan airnya itu juga larutan yang nggak terlalu pekat ya. Kalau yang masuk adalah larutan yang paling pekat, khawatirnya nanti overdosis di daun, akhirnya malah rusak daunnya, gosong itu biasanya ciri-cirinya. Oke, pas ya, ini satu tangki isi 15 liter. Lanjut, kita akan lakukan penyemprotan. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya kita semprot. Buat sobat Larico Farm yang belum paham cara penyemprotan, kita kasih tahu ya, tips untuk penyemprotan itu sebaiknya dilakukan kalau pupuk ya pagi hari atau subuh-subuh sebelum sinar matahari keluar. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena yang kita semprot ini di bagian bawah daun itu sebenarnya adalah stomata ya, bagian yang paling banyak terdapat stomata atau mulut daun. Dia sebenarnya di seluruh bagian tanaman durian atau tanaman apapun ya, tapi yang paling banyak jumlahnya stomata itu ada di bagian bawah daun. Di permukaan daun juga ada, tapi paling banyak tetap di bawah daun. Nah, stomata ini sebenarnya dia berfungsi mulut daun ya. Mulut daun ini berfungsi seperti pori-pori kulit manusia. Jadi kalau kepanasan, kalau di manusia ya kita tubuhnya panas itu dia akan terbuka atau mengeluarkan air kayak gitu untuk mendinginkan tubuh. Nah, kalau di tanaman dia kalau kondisinya panas, stomata akan tertutup. Nah, stomata tertutup itu dia untuk fungsinya untuk mengurangi penguapan dalam tubuh tanaman. Jadi dikunci ya, ditutup gitu. Nah, sedangkan kalau pas malam hari, stomata dia akan terbuka optimal, atau pada saat nggak ada sinar matahari atau suhunya relatif dingin ya, relatif sejuk lah, dia akan terbuka cukup lebar. Nah, di malam hari bahkan tadi fungsinya kan untuk pertukaran air ya. Kalau kondisi air di dalam tanaman terlalu banyak, dia akan keluarkan. Tapi kalau kondisi air kurang atau penguapannya banyak, dia akan tutup sehingga air nggak bisa keluar atau nggak bisa menguapnya. Di malam hari kalau pas kondisi suhunya relatif sejuk, dingin, nah dia kelebihan air tanaman, maka akan dikeluarkan melalui proses yang namanya gutasi. Nanti sobat Larico Farm yang penasaran dengan peristiwa gutasi bisa coba malam-malam keluar ya, lihat khususnya tanaman-tanaman berdaun lebar itu, dia nanti akan di pinggir-pinggir daun tuh kayak ada air yang mengalir. Dari mana? Itu dia keluar melalui stomata. Nah, balik lagi, kenapa kok kita sarankan tadi nyemprotnya harus dilakukan pagi hari ya, supaya kondisi stomatanya terbuka lebar ya, optimal. Terus kemudian nggak berapa lama kemudian ketika matahari muncul, ini kan mengandung unsur hara ya, itu biar bisa langsung segera dimasak sama daun ya, dimasak jadi unsur-unsur atau jadi zat-zat yang diperlukan oleh tanaman untuk tumbuh. Tuh, bisa nggak kalau dilakukan penyemprotannya malam hari? Ya nggak masalah, kalau sebenarnya kok memang sempatnya malam hari juga nggak apa-apa gitu. Jadi lebih baik pagi hari supaya langsung dimasak ya. Nah, kalau misalkan Sobat Larico Farm menggunakan pestisida, baik insektisida atau fungisida, nah, apakah dilakukan juga pada pagi hari rekomendasinya? Nah, ini justru kebalikan ya. Kalau kita nyemprot yang namanya insektisida atau fungisida, itu sebaiknya dilakukan pada malam hari. Kenapa?
Nah, karena ini nggak ada hubungannya dengan stomata ya, kecuali yang pestisida atau insektisidanya sistemik ya, yang memang diserap oleh tanaman. Tapi kalau yang dia bersifat kontak atau racun kontak itu dilakukan malam hari karena aktivitas serangga itu atau hama biasanya dilakukan malam hari. Terus jamur itu juga tumbuh optimal ketika kelembapannya tinggi dan tidak ada sinar matahari. Nah, itu biasanya pada malam hari. Nah, terus kemudian insektisida dan fungisida itu ternyata juga punya kelemahan ya. Dia nggak boleh kena sinar matahari langsung. Jadi ketika insektisida, fungisida kita semprotkan pada siang hari, dia kena langsung matahari, maka langsung dia deaktivasi ya. Zat-zatnya langsung deaktivasi, jadi sudah nggak cukup efektif untuk menangani hama atau serangga yang menyerang. Tuh, gitu ya Sobat Ladin Eco Farm, sedikit penjelasan tentang semprot menyemprot di kebunnya Ladin Eco Farm. Oke, ini kurang lebih udah semua ya, kita semprot permukaan daunnya. Sekarang kita akan sisanya kita semprotkan ke bibit-bibit durian atau bibit-bibit lain yang kita emang tanam ya. Kita perbanyak sendiri juga ya, buat cadangan juga. Barangkali ada Sobat Ladin Eco Farm yang juga ingin samaan kayak kita, nanam durian di depan rumah atau berkebun tanaman lainnya. Silakan, kita bisa samaan kalau punya sama-sama bibitnya. Nah, terima kasih sudah menonton ya Sobat Ladin Eco Farm video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe Ladin Eco Farm channel untuk mendapatkan tips berkebun lainnya. Sampai jumpa di next video. Bye.